Oke, malam semua. Perkenalkan saya Aling dengan nomor NPM 1842207. Malam ini saya akan buat video tentang untuk menjelaskan hasil uji mata kuliah metodologi penelitian saya. Di sini ada sampel penelitian. Sebelumnya sampel penelitian itu kami di sini menggunakan sampel data sekunder, dan data-datanya itu kami ambil dari Bursa Efek Indonesia mulai dari tahun 2016 sampai 2020. Nah, di sini bisa dilihat untuk total keseluruhan perusahaan yang ada di BI itu di 727 perusahaan, dan perusahaan yang tidak memenuhi kriteria itu ada 659. Yang tidak memenuhi kriterianya itu diantaranya itu yang tidak memiliki laporan keberlanjutan, dan sisanya 68 perusahaan lah yang punya si laporan keberlanjutan itu. Dan untuk lama tahun penelitiannya sebenarnya 5 tahun, tapi kami di sini masih input 4 tahun karena untuk 2020-nya belum kami input semua. Kemudian untuk jumlah data yang menyimpang itu ada 32 data. Setelah dikumpulkan semua data yang kekumpul, ternyata ada 32 data outlier. Dan jadi total akhir penelitiannya itu ada di 240 data. Kemudian di sini ada statistik deskriptif. Sebelumnya, statistik deskriptif itu apa? Itu tuh metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data untuk dapat memberikan suatu informasi yang sekiranya berguna. Dan sebenarnya hasil analisis deskriptif di sini ini saya sendiri itu ada menunjukkan nilai minimal, nilai maksimal, kemudian nilai rata-rata, dan juga si standar deviasinya. N di sini itu untuk jumlah data, keseluruhan datanya, yaitu 240 data, dan kemudian di keterangan itu ada variabel-variabel yang diuji. Seperti bisa dilihat, untuk biaya modal ekuitasnya itu nilai paling rendahnya kami minus 13,86, nilai maksimalnya 7,98, dan jadi mendapatkan nilai rata-rata minus 1,24. Begitu selanjutnya. Dan untuk kerugian bersih di sini ini kami dummy, variable dummy. Jadi total untuk keseluruhannya itu 240 juga sama, dan untuk frekuensinya itu ada 209 sama 31. 209 itu adalah jumlah perusahaan yang dia mengalami laba, dan untuk 31 perusahaannya itu perusahaan yang mengalami kerugian. Kemudian kita lanjut ke uji Chow. Uji Chow itu apa? Itu tuh uji yang digunakan untuk kita memilih model pada regresi data panel. Itu tuh kita untuk dapat membandingkan antara model efek tetap dan juga si model pool regression itu. Dan bisa dilihat itu patokannya ada di cross section chi-square-nya. Nilai probabilitasnya itu ada di 0,000. Sedangkan untuk diketahui bagus apa tidaknya kita menggunakan fixed effect model itu, probabilitasnya itu harus di
0,05. Jadi kalau probabilitasnya itu ada di bawah 0,05, berarti itu kita pakai si fixed effect model. Dan di sini ada dua gambar, ada dua tabel yang sedikit berwarna biru ini untuk si variabel dependent saya. Yang pertama itu si biaya modal ekuitas, dan kemudian juga yang putih ini untuk si variabel biaya modal utang. Kemudian kita lanjut ke uji Hausman. Uji Hausman itu apa? Itu adalah uji yang digunakan untuk kita menentukan metode mana yang terbaik antara si fixed effect model sama si random effect model. Jadi ini untuk dapetin uji Hausman ini kita harus masuk dulu, kita harus uji dulu si random effect modelnya, baru kita uji Hausman di situ. Dan kurang lebih sama seperti uji Chow. Jika nilai probabilitasnya itu ada di 0 lebih besar dari 0,05, maka uji yang kita model yang kita gunakan itu yang terbaik adalah model si random effect model. Dan jika dia di bawah 0,05, berarti kita makainya model si fixed effect model tadi. Nah, di sini bisa dilihat untuk yang warna biru itu uji biaya modal ekuitas saya, nilai probabilitasnya itu 0,1840, jadi lebih besar dari 0,05. Kemudian untuk si yang putih ini untuk biaya modal utang, nilai probabilitasnya juga lebih besar dari 0,05, yaitu 0,3251. Jadi teruskan untuk pengujian saya itu saya menggunakan model random effect model. Kemudian di sini ada uji multikolonialitas juga. Saya menguji uji multikolonialitas ini itu tujuannya untuk mengetahui model regresi untuk apakah ada korelasi yang tinggi antar variabelnya. Tuh. Jadi sebenarnya model regresi yang baik itu, yang benar itu sebenarnya model regresi yang tidak mengalami multikolonialitas antar variabelnya. Dan bisa dilihat korelasinya itu semua satu untuk semua variabel saya. Jadi bisa disimpulkan kalau pengujian saya ini tidak mengalami multikolonialitas. Selanjutnya, ini saya ada uji T. Untuk yang sebelah, ini ada dua tabel. Untuk tabel sebelah kiri, itu untuk si biaya modal ekuitas. Karena sebelumnya dependensi dua, yang pertama ada biaya modal ekuitas, dan yang sebelah kanan itu biaya modal hutang. Sebelumnya uji T itu digunakan untuk kita mengetahui bagaimana pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial. Itu. Dan sebenarnya kriteria pengujiannya itu juga ada misal nih nilai signifikannya itu di atas 0,05, maka itu tidak berpengaruh terhadap si variabel dependennya. Dan jika di bawah 0,05, maka dia berpengaruh. Bisa dilihat seperti ukuran perusahaan di sebelah kiri untuk biaya modal ekuitas itu 0,0000, berarti itu dia berpengaruh terhadap
si biaya modal ekuitas itu. Dan mengapa dia signifikan negatif? Negatif positifnya itu bisa diketahui dari si nilai koefisiennya itu. Apakah dia ada positif atau negatifnya. Jadi untuk di biaya modal ekuitas ini yang signifikan hanya ukuran perusahaan saya. Dan itu juga signifikan negatif. Kemudian untuk biaya modal hutang itu hanya satu juga yang signifikan, yaitu kerugian bersih, dan itu juga signifikan negatif. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak salah kekurangan. Terima kasih.